Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazatul Umah, NIM T 2019-1043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Dalam mutu pendidikan sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu peserta didik, pengelolaan sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, karyawan, dan komite sekolah. Yang selanjutnya yaitu lingkungan, meliputi orang tua, masyarakat, sekolah, kualitas pembelajaran, dan kurikulum sekolah tersebut, baik dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, teknologi, sampai politik, sangat berpengaruh pada dunia pendidikan, serta terhadap aktivitas manusia. Dari sini, maka diperlukan adanya suatu pemikiran bagaimana perubahan tersebut mampu memengaruhinya sebuah institusi sosial, dan tentunya adanya interaksi dengan perubahan tersebut yang memunculkan teknologi informasi atau TI. Sebelum membahas lebih jauh dalam evaluasi pembelajaran berbasis TIK, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih TIK itu. Dapat diartikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK berarti merupakan rekayasa manusia terhadap proses penyampaian suatu informasi dan proses penyampaian pesan atau ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama penyimpanannya yang akan berpengaruh dalam pengevaluasian pembelajaran. Dari sini TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi meliputi pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dari definisi teknologi pembelajaran menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam hal desain dan pengembangan. Dari sini ditinjau dari susunan katanya, teknologi, informasi, dan komunikasi tersusun dari 3 kata yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama, teknologi berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia dalam menghadapi masalahnya. Kata kedua dan ketiga itu informasi dan komunikasi, erat kaitannya dengan data. Dari sini informasi berarti hasil pemrosesan atau manipulasi dari sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan bagi penggunanya. Dari sini, sedangkan komunikasi berarti suatu proses penyampaian informasi atau ide dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadinya hubungan atau interaksi satu sama lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Dalam pembelajaran berbasis TIK, evaluasi memiliki pengertian sebagai bentuk penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan. Dari sudut pandang istilah, ada beberapa pendapat dari pengertian evaluasi. Yang pertama yaitu menurut Wan dan Brown. Di sini mereka menyebutkan bahwasanya evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Yang kedua yaitu menurut Cross. Menurut Cross, artinya evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Yang ketiga yaitu menurut Stuflebam. Beliau menyebutkan bahwasanya arti evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Yang keempat, menurut Sukman, beliau berpendapat bahwasanya evaluasi dipandang sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang kelima, yaitu menurut Orden dan Sander, mengemukakan bahwa definisi evaluasi merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan sesuatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Dari sini, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama, mengukur kemajuan, yang kedua, menunjang penyusunan rencana, yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali.
Adapun secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu yang pertama, segi psikologis, 2, segi didaktif, yang ketiga, segi administratif. Berkaitan dengan definisi di atas menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek kunci yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, evaluasi dilaksanakan untuk melayani pengambilan keputusan yang hendaknya menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, evaluasi merupakan proses yang bersifat skillis dan berkesinambungan yang dilaksanakan melalui sebuah program yang sistematis. Yang ketiga, proses evaluasi terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu penggambaran, pemerolehan, dan menyediakan informasi. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, tahapan penggambaran dan penyediaan informasi dalam proses evaluasi adalah aktivitas yang saling berhubungan yang membutuhkan kerjasama antara evaluator dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teknologi pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu produk dan proses di mana sebagai produk teknologi pendidikan mudahlah dipahami karena bersifat konkret. Dari sini bisa disebut konkret karena berupa radio, televisi, proyektor, OHP. Sedangkan sebagai proses, teknologi pendidikan mempunyai sifat abstrak di mana untuk menganalisis suatu masalah serta mencari pemecahan permasalahan dengan cara evaluasi dalam pembelajaran berbasis TIK. Dari sini dapat dipahami ya bahwasanya pembelajaran berbasis TIK itu sangat perlu dalam pendidikan. Akan tetapi dalam penggunaannya berbeda-beda. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Cekidot. Saya Alfida Nurdayana dengan NIM T2019-1044. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Evaluasi pembelajaran itu memegang peranan penting dalam proses pendidikan bagi peserta didik. Langsung saja kita akan mengetahui apa saja sih kelebihan dalam evaluasi pembelajaran berbasis TIK ini. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan atau peluang bagi peserta didik untuk mengetahui dan mengukur hal yang kompleks terkait tentang pengetahuan dan kemampuan berpikir mereka secara nalar. Yang kedua yaitu ketika mereka melakukan tes CBT atau melaksanakan ujian secara online, mereka bisa langsung melihat skor atau nilai yang dia dapatkan, sehingga bisa menghemat waktu mereka juga untuk belajar pelajaran selanjutnya. Yang ketiga yaitu adanya pengacakan soal saat diadakannya tes online secara CBT. Jadi mereka tidak bisa mencontek sesama temannya dan tidak bisa melakukan chattingan ketika mengerjakan tugas atau melaksanakan ujian CBT. Yang keempat yaitu apabila peserta didik mengalami kesulitan saat belajar, itu mereka bisa searching atau browsing di internet, sehingga hal itu memudahkan peserta didik untuk mengetahui hal yang belum dia ketahui atau tidak dipahami. Yang selanjutnya yaitu kekurangan evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Di dalam evaluasi pembelajaran berbasis TIK ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu sulit konsentrasi saat terjadi masalah atau gangguan pada jaringan. Nah, di situ peserta didik akan merasa panik, cemas, takut, bahkan khawatir tidak bisa mengikuti proses belajar secara online atau CBT. Yang kedua yaitu seperti saat ini, masa pandemi. Nah, peserta didik, mahasiswa, dan bahkan guru pun mengalami kesulitan saat menjalankan aktivitasnya. Misalkan nih, pada peserta didik yang biasanya di sekolah ketika tidak paham dia langsung bertanya pada guru. Nah, di sini saat ini masa pandemik mereka diharuskan berada di rumah. Jadi mau tidak mau orang tua harus mampu membangkitkan semangat mereka untuk terus belajar serta membantu mereka dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga yaitu jaringan internet yang masih belum stabil atau belum memadai.
Misalkan yang rumahnya di pedesaan atau di pegunungan. Nah, itu kemungkinan besar akan membuat sulit peserta didik untuk mengikuti pembelajaran berbasis TIK. Yang keempat yaitu proses masuknya ujian online secara bersamaan. Itu akan membuat login semakin lama bagi peserta didik, sehingga mereka akan merasa khawatir tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Yang kelima yaitu membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai guna menghindari adanya problem jaringan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Yang keenam yaitu membuat motivasi belajar siswa itu menurun, sehingga bagaimana caranya orang tua dan guru harus memberikan motivasi supaya mereka tidak berputus asa untuk mengerjakan dan ikut pembelajaran secara online atau berbasis TIK. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan pendamping yang bisa memahami masalah TIK. Jadi mereka bisa membantu peserta didik untuk mengatasi jaringan yang sewaktu-waktu bisa terjadi problem pada mereka ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran atau tes online ujian. Sekian dari saya. Nama saya Arinda Eka Safitri, NIM T 2019-1047. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur pendukung evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Ada 4 infrastruktur yang digunakan untuk mendukung evaluasi pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama yaitu komputer server. Komputer server berfungsi sebagai mesin yang merespon setiap permintaan dari komputer klien. Tugasnya sangat berat karena komputer server ini harus tinggi dalam prosesor yang digunakan. Komputer server secara umum harus dinyalakan selama 24 jam dalam 7 hari per minggu. Ketentuan ini mengharuskan sekolah menempatkan komputer server di ruangan server dengan pendingin yang memadai. Ruangan server minimal berukuran 3 meter kali 2 meter dengan pendingin yang menyala terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu intranet. Intranet sering juga disebut sebagai local area network atau LAN. Intranet ini menghubungkan seluruh komputer yang dimiliki sekolah membentuk suatu jaringan komputer. Dengan adanya intranet, memungkinkan seseorang di area manapun, tapi di area sekolah dapat mengakses aplikasi yang dipasang di server. Yang selanjutnya yaitu akses internet. Akses internet ini sangat dibutuhkan karena untuk menghubungkan server dengan entitas lain di luar akses sekolah. Akses internet ini dimanfaatkan untuk mempublikasikan aplikasi yang dipasang di server sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luar sekolah. Dengan kata lain, akses internet ini memungkinkan aplikasi pembelajaran berbasis TIK diakses dari luar sekolah. Akses internet minimal yang harus dimiliki sekolah adalah dedicated 1 MB. Yang selanjutnya yaitu komputer klien. Nah, komputer klien ini untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK. Dapat berupa personal komputer atau PC, dapat juga berupa komputer atau laptop atau notebook. Komputer klien ini berfungsi sebagai alat untuk mengakses program komputer berbasis jaringan yang dipasang di komputer server. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya Aniatus Sofia dengan NIMT 2019-45 akan melanjutkan pembahasan yang terakhir mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu kan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan.
maka kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan atau pengukuran hasil belajar peserta didik itu harus bisa diminimalisir sebaik mungkin. Maka suatu lembaga pendidikan itu harus bisa melakukan berbagai inovasi untuk dapat meningkatkan kualitas alat ukur yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, salah satunya itu melalui tes online atau tes berbasis komputer. Nah, computer based testing atau yang biasa dikenal dengan tes berbasis komputer itu sudah sangat marak digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Nah, tes ini itu memanfaatkan komputer yang berbentuk supervisor mode. Dalam model ini itu terdapat supervisor yang dapat mengidentifikasi peserta didik untuk selanjutnya diautentikasi dan memvalidasi kondisi pengambilan tes. Lalu dalam tes internet model ini itu juga membutuhkan administrator tes untuk meloginkan peserta tes dan juga untuk mengkonfirmasi bahwa tes itu sudah dilakukan dengan benar. Nah, untuk selanjutnya itu ada 4 bentuk tes berbasis komputer. Yang pertama, bentuk terbuka. Nah, dalam bentuk ini itu bisa diikuti oleh siapapun dan tanpa pengawasan siapapun. Contohnya, tes yang bisa diakses secara bebas di internet yang pesertanya itu tidak perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Lalu untuk bentuk yang kedua itu adalah bentuk terkontrol, sama dengan bentuk terbuka tanpa pengawasan siapapun. Tetapi di sini peserta tesnya itu yang sudah melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara memasukkan username dan juga password. Dan untuk bentuk yang ketiga itu adalah supervised mode. Itu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dalam model ini itu terdapat supervisor yang bisa mengidentifikasi peserta tes. Dan juga dalam model ini itu dibutuhkan administrator tes untuk meloginkan peserta tes. Dan untuk model yang terakhir itu adalah manage mode. Nah, ini biasanya dilakukan dengan terpusat. Nah, dengan diadakannya tes berbasis komputer atau tes berbasis online ini terdapat beberapa keunggulan. Yang pertama, pendidik itu bisa mempersiapkan materi dengan lebih berkualitas sebagai bahan untuk melakukan tes. Yang kedua, proses administrasi tes itu akan berjalan tanpa ribet. Dan yang ketiga, pendidik itu bisa melakukan monitor dalam motivasi peserta didik. Selain itu, tes berbasis komputer ini juga memiliki keunggulan seperti yang pertama, peserta tes itu bisa melihat skor mereka secara langsung. Yang kedua, analisis soal itu bisa dilakukan secara langsung. Yang ketiga, penguji tidak perlu melakukan koreksi secara manual. Dan yang terakhir, adanya pengacakan soal dan juga opsi jawaban itu akan membuat peserta tes mengalami kesulitan untuk saling bekerja sama. Nah, di sisi lain itu juga terdapat kekurangan dengan diadakannya tes berbasis komputer ini. Yang pertama, tes berbasis komputer ini membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap dan juga memadai. Yang kedua, selama tes berlangsung itu jaringan internet itu harus stabil terus. Dan yang ketiga, dalam tes berbasis komputer ini perlu seseorang yang paham betul mengenai teknologi informasi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penilaian hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, dalam suatu pembelajaran itu kan pasti ada proses penilaian. Nah, sudah selayaknya proses penilaian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karena peserta didik yang dihadapi itu merupakan generasi milenial yang sudah memahami dan juga menguasai tentang teknologi informasi. Misalnya penilaian tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan ponsel yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, dalam hal ini ada 2 pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penilaian hasil belajar. Yang pertama itu perangkat lunak penilaian. Nah, pendidik itu bisa mengubah model penilaian manual menjadi penilaian digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk perangkat lunak. Yang kedua, video untuk penilaian. Nah, dalam hal ini pendidik itu meminta siswa untuk membuat sebuah video, misalnya video diskusi berkelompok, yang nantinya video tersebut akan dinilai oleh pendidik dan juga peserta didik lainnya. Nah, setelah itu video diunggah di YouTube untuk selanjutnya dinilai sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti misalnya
penguasaan materi, kemampuan berbahasa, dan juga kemampuan dalam berdiskusi. Nah, penilaiannya itu juga bisa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok 12 sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.